Pendeta, mohon penjelasan Pak Pendeta tentang makanan keras dan susu bagi orang pengikut Kristen. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Makanan keras dan susu bagi umat Tuhan. Terima kasih untuk pertanyaannya, Saudari Nia Khotan. Saya pikir ini nama YouTube, pasti ada nama lengkapnya. Istilah susu dan makanan keras adalah istilah yang diambil dari dalam Alkitab. Ada beberapa ayat, kita akan baca dulu ayat-ayatnya, lalu kemudian kita akan coba lihat apa yang dimaksudkan dengan makanan keras dan apa juga yang dimaksudkan dengan susu. Coba kita baca di dalam yang pertama 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga. Kita akan baca ayat 1 dan ayat yang kedua. 1 Korintus 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Boleh tolong dibacakan ini supaya Stephen dulu yang boleh bacakan. 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2, Pendeta. Ayat 1 dan 2. 1 Korintus. Oke, ayat yang pertama. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Demikian, Pendeta. Baiklah, terima kasih. Dari sinilah pertanyaan dari Saudari Nia Khotan tentang susu dan makanan keras. Baca lagi satu ayat, mungkin ini Jeff punya bagian ini. Dalam Ibrani pasal yang kelima, kita baca di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-14. 12 sampai 14. Oke, Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa yang masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Baiklah, terima kasih. Apa yang kita temukan dari kedua ayat ini? Ini adalah sebuah metafora pertumbuhan rohani orang Kristen yang dikaitkan dengan makanan yang dikonsumsinya. Ya, di sana ada istilah anak kecil, ada juga istilah orang dewasa, ada semua istilah itu di situ ya tadi ya waktu dibaca. Ya, ada istilah anak kecil, lalu ada istilah juga orang dewasa, ada istilah susu, lalu kemudian ada istilah makanan keras. Kalau kita baca kedua ayat tadi, maka susu itu untuk bayi, untuk anak kecil, lalu kemudian makanan keras itu adalah untuk orang dewasa. Luar biasa Alkitab ini memberikan kepada kita suatu gambaran yang luar biasa. Kalau kita tanyakan kepada para nutritionist atau ahli-ahli gizi, mereka bisa terangkan usia sekian sampai sekian makanan ini cocok, ya bayi makanannya seperti apa, kapan boleh masuk bubur yang sudah agak lunak, bubur yang lebih keras, lalu kemudian kapan masuk nasi, lalu kemudian kapan gigi sudah lebih kuat untuk boleh makan jagung yang keras, dan lain sebagainya. Saya pikir para nutritionist akan memberikan kepada kita gambaran yang sangat baik sekali tentang hal ini. Tapi Alkitab, kita senang Alkitab memberikan kepada kita suatu gambaran. Dari kedua ayat ini nampaknya bahwa harus ada kesejajaran antara lamanya seseorang mengikut Kristus
dengan pertumbuhan rohaninya yang didasarkan atas makanan yang ia terima. Karena tidak bisa seseorang itu menjadi bayi selama 10 tahun, bayi selama 20 tahun. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada petunjuk tadi dalam Ibrani pasal yang kelima ayat 12. Sekarang saya mau baca sekali lagi. Kita mau perhatikan baik-baik. Ibrani 5 ayat yang ke-12 berkata, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Ya. Lalu kemudian kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah yang kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi penulis kitab Ibrani mengatakan, kalau kepada orang yang menerima surat ini, yaitu orang-orang Israel, gereja pada saat itu, orang-orang Ibrani yang terpencar di mana-mana, mereka adalah orang Kristen. Penulis kitab Ibrani mengatakan, kalau saya ingat-ingat dari sudut waktu, saya hitung-hitung, seharusnya kamu tidak minum susu lagi. Seharusnya sekarang justru kamu sudah jadi pengajar. Dari sudut waktu, dari semua yang kamu pelajari, sudah bisa menjadi pengajar. Tapi sayangnya, kok kamu masih bayi terus di dalam kamu punya pertumbuhan iman. Ya, Alkitab menggambarkan dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-22, supaya ada sedikit latar belakang Alkitab mengenai susu dan kemudian makanan yang keras. Coba kita baca dalam 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-22, hanya gambaran ilustrasi saja. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, tidak ikut pergi ke Silo di sana untuk pergi ke rumah Tuhan di Silo. Hana katakan pada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Dikatakan anak itu cerai susu. Ya, yang dimaksudkan dengan cerai susu itu ayat yang ke-23 bagian akhir mengatakan, jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapih. Setelah disapih, maka anak itu tidak lagi disusui oleh ibunya. Ayat yang ke-24 bagian akhir mengatakan tentang Samuel yang cerai susu, yang disapih. Waktu itu katanya masih kecil betul kanak-kanak itu. Masih kecil betul kanak-kanak itu. Lalu kemudian di dalam pasal yang kedua, jadi itu Samuel, kita bicara Samuel, mulai dari dia lahir, lalu kemudian dia masih meminum susu ibu, lalu kemudian dia cerai susu atau istilahnya disapih, masih kanak-kanak betul anak itu. Lalu coba kita lihat dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-21, bagian akhir saja kita baca. Pasal 2 ayat 21, sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Makin besar dia. Jadi ada pertumbuhan di situ. Lalu ayat yang ke-26, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Jadi ini adalah pertumbuhan dari seorang yang lahir, kemudian hanya minum susu dari ibunya, dia kemudian disapih atau cerai susu, tapi dia terus bertumbuh dan dia terus bertumbuh. Inilah metafora pertumbuhan, inilah yang digunakan oleh penulis kitab 1 Korintus
yaitu Rasul Paulus yang menulis, dan kemudian penulis kitab Ibrani yang kemungkinan besar juga adalah Rasul Paulus, yang mengambil ilustrasi pertumbuhan seseorang dengan makanan yang ia terima, dengan pertumbuhan seorang Kristen mulai sejak ia dilahirkan kembali, lalu kemudian dia bertumbuh dengan makanan yang ia terima. Dan makanan itu adalah firman Tuhan, roti hidup itu adalah makanan yang ia terima. Jadi kita diajarkan bahwa kita perlu bertumbuh di dalam Kristus. Kalau kita minum susu terus, ini saya pakai bahasa ilustrasi, minum susu terus dalam kehidupan kerohanian kita, sudah 10 tahun, 20 tahun, sudah begitu lama, maka mungkin atau kemungkinan besar ada sedikit masalah dalam pertumbuhan kita. Dalam hal ini dalam pertumbuhan rohani kita. Untuk pertumbuhan biasa, maka orang tua langsung bawa anaknya ke dokter atau ke ahli gizi meminta advice. Kita juga perlu selalu datang kepada Tuhan supaya menolong kita, supaya kita boleh bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam iman kita, dalam kerohanian kita. Saya pikir demikian. Terima kasih.